Oh, Anda bos. Oh, Anda bawahan loh. Gak cocok ki. Aku gak cocok karo keputusane. Wis pokoknya piye carane tak sikat. Mari kita sama-sama belajar dari hari ke hari untuk tambah menjadi orang anak Tuhan yang rendah hati. Gereja berarti berbicara tentang persekutuan orang percaya yang dipersatukan dalam ikatan kasih kudus Tuhan untuk bersama merayakan anugerah keselamatan tapi sekaligus membagikannya melalui kehidupan. Bukan hal mudah untuk mewujudkan hidup yang saling mengasihi. Sebab ada banyak orang dengan latar belakang, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda-beda. Kadang suka berbenturan, tapi kadang menjadi sekutu. Pertanyaannya lalu, gereja ini milik siapa? Malam hari ini kita bersama akan berbicara tentang gereja ini milik siapa. Tetap di sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Kembali lagi di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Kediri. Penasaran kan ya apa isinya? Langsung saja kita akan berbincang dengan Penatua Sabar Setiono yang akan membagikan narasinya dalam memaknai makna, hakikat, dan tujuan hidup bergereja. Tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Oke, selamat malam Pak Sabar. Apa kabar? Selamat malam Pak Mario, kabar baik, sehat. Ya, syukur puji kepada Tuhan. Allah. Ya, Pak Sabar, kalau kita berbicara gereja, pastikan kita akan berbicara tentang orang-orang yang melayani, ya. Dan salah satunya adalah Pak Sabar sebagai seorang penatua. Sudah berapa lama Pak menjadi seorang penatua? Dan saya penasaran sih, apa sih makna panggilan pelayanan bagi seorang Pak Sabar? Ya, masa pelayanan sebagai penatua untuk kali ini saya sudah masuk tahun yang ketiga. Ya, tahun ketiga. Syukur pada Allah karena semua berjalan baik karena penyertaan Dia. Syukur juga pada kesempatan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, 2007 sampai 2013, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di dalam majelis jemaat. Ya. Makna panggilan bagi saya tidak ada lain, Pak Mario, bahwa ini adalah sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa saya, sudah mengubahkan hidup saya, dan juga menganugerahkan sebuah keselamatan untuk sebuah kehidupan yang kekal di surga nanti. Jadi meskipun saya tentu sangat sadar bahwa apa yang saya dan juga anak-anak Tuhan lakukan tidak akan pernah ada yang setara dengan pengorbanan Dia di kayu salib, tetapi kita harus terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu Pak Mario. Ucapan syukur itulah yang memotivasi dan itulah yang membuat seorang pelayan Tuhan lah katakan untuk melayani dengan sepenuh hati. Ucapan syukur. Betul. Ya,
Nah, Pak Sabar, kalau kita berbicara gereja, kita kan akan berbicara sekumpulan orang percaya dengan segala latar belakang, dengan segala pemikiran, dengan segala kepentingan mereka yang mewarnai hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai gereja. Lalu pertanyaannya, gereja itu milik siapa toh Pak? Miliknya Pasti. Pak Sabar bukan? Pasti milik Tuhan Yesus Oke. Kristus ya. Milik Tuhan Yesus, ya. Milik Tuhan Pak ya, berarti bukan milik majelis jemaat. Bukan. Oke. Bukan. Lalu bagaimana kita bisa memaknai gereja itu bukan milik perseorangan, bukan milik sekelompok orang, tapi milik Tuhan sang kepala gereja. Ya, gereja ini sudah pasti milik Tuhan. Ya. Sekumpulan orang-orang percaya yang semuanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Memaknainya adalah bahwa kita harus punya sebuah sikap untuk menghargai. Ya. Kita perlu tahu bahwa jemaat GKI Kediri ini sangat plural dan sangat lengkap ya. Mulai jemaat anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Kemudian dari latar belakang pendidikan ada mereka yang SLTP, SLTA, ada yang D3, S1, S2, S3 bahkan. Kemudian dari strata sosial kalau kita bicara dalam konteks sosial itu ada yang kurang, ada yang cukup, tapi ada yang lebih juga. Ya. Jadi ada juga dari saudara-saudara kita yang bekerja ini, ada yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, ada yang anggota TNI Polri, ada yang wira swasta, ada yang sebagai pegawai swasta, petani, dan lain-lain. Jadi sangat kompleks. Ya. Maka menghargai gereja Tuhan dalam konteks kumpulan orang percaya adalah saya sangat mengasihi dan menghargai mereka semua. Dalam keadaan apapun mereka ada. Kemudian dalam konteks gedung gereja ya tentu saja kita juga harus tetap dan memang harus menghargai pemberian Tuhan bagi kita. Baik segala sesuatu aset yang Tuhan berikan kepada kita. Menghargai itu berarti merawat dan menjaga dengan baik. Oke, Gitu. berarti gereja itu bukan milik perseorangan, bukan milik kelompok, mau itu yang persembahannya kecil, mau itu yang persembahannya besar, semua adalah milik Tuhan Pak ya. Semua milik Dan Tuhan. semua harus dihargai dan diterima. Ya, Oke, ya. itu poinnya. Nah, Pak Sabar, dalam sistem pemerintahan gereja kita, majelis jemaat itu kan adalah wakil Tuhan, ya, wakil Tuhan yang dipercaya, dipilih, diteguhkan untuk mengelola kehidupan bersama. Pertanyaannya lalu apakah status wakil Tuhan itu berarti majelis jemaat boleh bertindak semena-mena menggunakan kekuasaannya, atau bagaimana sih kemudian majelis jemaat menggunakan kekuasaannya sebagai wakil Tuhan dengan bertanggung jawab dan bijaksana? Benar Ya. tentunya. Ya, Pak Mario. Majelis jemaat tentu saja tidak boleh untuk berlaku semena-mena. Ya, kalau kita membaca di dalam tata gereja pasal 9, di bagian penjelasan itu ditulis cukup jelas bahwa penatua dan pendeta itu melayani dengan meneladan Kristus. Maka itu tentu saja menggunakan konsep untuk dengan kasih, ya. Tentu saja dengan segala aturan-aturan yang tentu harus dibuat dan disepakati bersama. Ya, jadi tentu sangat tidak boleh majelis jemaat berlaku semena-mena. Ya.
Kemudian bagaimana majelis jemaat ini menggunakan kekuasaannya, ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Dan selama ini saya terus belajar untuk mempraktekkan dalam setiap aktivitas kemajelisan. Yang pertama dan paling utama itu kita mesti mengacu dan berfokus kepada firman Tuhan. Yang itu adalah merupakan kehendaknya. Itu pasti dan harus. Ya. Kemudian berikutnya tentu saja Tuhan memberikan kepada kita hati nurani. Dan hati nurani ini akan sangat membantu kita untuk mendapatkan bimbingan Tuhan. Mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang kurang benar, begitu ya. Dan juga kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk berpikir. Tentu memilih yang objektif itu yang mana. Oh, kalau yang ini subjektif, nah, kita harus hindari. Kemudian kita juga tentu saja mengerti dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Meskipun di gereja, tetapi kita punya tata gereja, tata laksana gitu ya. Jadi semua itu akan membuat kita bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Gitu Pak. Jadi pertama firman Tuhan, kedua apa tadi? Hati nurani. Yang ketiga objektivitas dan yang keempat apa Pak? Ada? Ketentuan, tager dan talak. Ya. 4 poin inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam kepemimpinan supaya majelis jemaat tidak semena-mena begitu ya Pak? Ya betul Pak. Ya, oke. Tidak selamanya nih Pak, kalau kita ngomongin keputusan majelis selalu diterima oleh semua pihak. Mesti ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, bagaimana kemudian kita menempatkan diri nih sebagai jemaat untuk bisa menjalani hidup berjemaat yang benar supaya iklim bergereja atau iklim berjemaat kita itu positif. Saling menopang, saling tolong, saling mengasihi, bukan justru wah gak cocok nih. Aku gak cocok karo keputusannya. Wis pokoknya piye carane tak sikat. Nah, itu kan sesuatu yang kontra dengan apa yang disebut dengan kasih. Bagaimana tanggapan Pak Sabar? Ya, jadi karena kompleksitas jemaat kita yang tadi di awal sudah sempat saya sebut, tentu saja keputusan yang dibuat oleh majelis jemaat itu bisa disikapi dengan pro dan kontra, setuju dan tidak setuju ya. Kadangkala yang setuju banyak, yang tidak setuju sedikit. Tapi di satu kesempatan yang lain bisa jadi yang setuju sedikit, yang tidak setuju banyak gitu ya. Tetapi kita tetap saja berfokus kepada panduan yang tadi sempat saya sebut. Kita fokus kepada firman Tuhan yang merupakan kehendaknya. Kita juga mempertimbangkan hati nurani, kemudian kita memikirkan objektivitas dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maka manakala kita menggunakan acuan-acuan ini, saya pikir waktu akan membuktikan bahwa segala sesuatunya akan baik. Itu Pak. Ya. Lah kalau ketemu orang yang ngengkel Pak, nah ini biasanya prinsipnya pokoknya ya. Begitu pokoknya kan, begitu kontra pakai prinsip pokoknya ini kan lah repot Pak. Ya. Betul ya, selalu ada kadang ya Pak ya. Kadangkala kita menemui ya saudara-saudara kita yang begitu. Tetapi tidak masalah, jadi tetap aja kita rangkul dan kita berikan penjelasan. Ya. Gitu. Kadang ya tidak logis kalau sudah pakai pokoknya. Nah Pak Sabar bolehkah sedikit diberikan gambaran relasi yang ideal atau yang seharusnya dibangun antara majelis jemaat dengan badan pelayanan, majelis jemaat dengan jemaat supaya relasi kita itu menjadi wujud konkret dari sebuah perayaan anugerah keselamatan, anugerah kasih Allah yang
dalam relasi kita itu enggak cuma dirayakan, oh kita selamat, kita diselamatkan, tapi kita bagikan. Kamu sama saudaraku, aku harus memperlakukanmu sebagai sesama saudara. Nah, ini terkait relasi, pasti kan akan selalu berkaitan dengan struktur hierarki. Apakah bisa disebut, oh yang namanya majelis jemaat itu selalu paling tinggi, jemaat bapel bawahan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Sawan? Ya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Jadi kembali kita harus mengetahui bahwa secara dasar kita semua di GKI Kediri ya, itu kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Itu nomor satu harus kita sadari. Tetapi dari pertanyaan Pak Mario tadi, maka kita harus masuk ke sebuah bentuk yang agak berbeda. Dalam artian kita harus masuk ke dalam GKI sebagai lembaga, GKI sebagai organisasi. Ya, maka di situ kita akan tahu bahwa di dalam lembaga ini ada aturan-aturan, ada majelis jemaat, ada yang dinamakan badan pelayanan. Badan pelayanan dalam berbagai bentuk. Ya, kalau yang berkesinambungan itu macam departemen, komisi itu ya. Tetapi yang temporary, yang melaksanakan sebuah tugas khusus atau mungkin dalam waktu tertentu itu semacam tim, ya, panitia, kelompok gitu. Nah, ini kita harus saling mengerti. Semua harus belajar tentang tata gereja, tata laksana, sehingga kita ngerti, oh majelis jemaat itu diatur seperti ini. Oh kalau bapel itu diatur seperti ini. Nah dari situ maka di antara kita tidak akan ada yang ngomong, oh Anda bos, oh Anda bawahan loh. Nggak ada. Atau saya yang bos, atau wah saya bawahan, nggak ada. Ya, kita punya prinsip dasar, sekali lagi kita semua pelayan Tuhan. Tetapi dalam konteks organisasi, tata gereja, tata laksana sudah mengatur sedemikian sehingga kita tahu, oh memang itu wewenang majelis jemaat. Oh ini memang kewajiban dari badan pelayanan misalkan. Jadi kita harus saling mengerti, maka mari kita terus belajar bersama-sama tentang hal ini. Ya. Poinnya kan yang penting majelis jemaat tidak semena-mena tadi. Yang penting adalah dasar kita firman Tuhan. Betul. Dan objektivitas itulah yang berasal dari hati nurani kita. Ya. Dan mungkin ada yang perlu saya tambahkan begini Pak Mario. Jadi semua anggota jemaat ini berkesempatan untuk ada di dalam badan pelayanan. Pada suatu waktu pun ada kesempatan untuk menjadi majelis jemaat. Jadi tidak ada di sini pemimpin abadi misalkan, majelis jemaat abadi, tidak ada. Kita sama-sama pelayan Tuhan ya. Tentu saja tetap memperhatikan aturan main yang sudah ditetapkan, majelis persyaratan-persyaratan sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus bapel seperti apa. Berarti gak bisa Pak ya? Wah aku pengen jadi majelis seumur hidup. Nggak bisa Pak ya, kecuali pendeta. Ya pendeta tugas panggilan seumur hidup. Kalau penatua ngengkel, pokok saya mau sampai mati jadi penatua. Gak bisa ya Pak ya? Boleh. Oke. Ya. Nah hal-hal apa saja yang kemudian merusak Pak hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja yang tentu harus dihindari nih hal-hal merusak. Dan hal-hal apa yang harus dikembangkan untuk hidup bergereja kita itu positif tadi yang saya katakan. Ya, tentu saja dalam sepanjang perjalanan kita bertahun-tahun bergereja, tentu kita tahu permasalahan-permasalahan apa sih yang menonjol, yang sering terjadi. Maka jika ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita, menurut saya
hal-hal yang perlu kita perhatikan itu tentang ego, ya, ego. Di mana ego itu adalah berarti sebuah sikap dari seseorang yang ingin menonjolkan diri sendiri, ya. Tentu saja ini sebuah sikap yang harus dievaluasi, ya. Dan juga mementingkan diri sendiri, ya. Mungkin saja tidak melalui diri sendiri, melalui pihak lain, tetapi intinya orang ini punya kepentingan, dan kepentingannya kepentingan pribadi, yang kalau itu diukur kepada objektivitas, tidak objektif. Nah, ego dan mementingkan diri sendiri ini menjadi sebuah bahan evaluasi kita bersama. Ya, kita bersama, kita sebagai gereja, sebagai kumpulan orang percaya, kita sama-sama mengevaluasi diri untuk meminimalisir, bahkan kalau bisa ya menghilangkan. Ya. Nah, tentang hal-hal yang perlu dikembangkan, saya sangat rindu satu hal saja. Mari kita sama-sama belajar dari hari ke hari untuk tambah menjadi orang anak Tuhan yang rendah hati. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu yang perlu dikembangkan, Pak. Jadi yang perlu dikembangkan adalah kerendahan hati, tapi yang hal-hal yang harus dihindari adalah egosentris dan mementingkan diri sendiri. Ya. Betul Pak Sabar, saya setuju bahwa kalau orang yang egois ada di tengah hidup persekutuan dan pelayanan kesaksian kita sebagai gereja, itu bisa merusak loh. Jemaat Korintus rusak karena orang-orang kelompok-kelompok pada egois. Jemaat Filipi demikian, Roma demikian. Karena itu kan di Filipi Paulus katakan kenosis, mengosongkan diri, Ya. meneladan pada Kristus, ya. Ya. Dan ini berbahaya Pak kalau orang sudah ego dan ego dan mementingkan diri sendiri, ya. Ada Pak ya? Dengan kompleksitas jemaat kita tentu kita mendapati, Ada, ya. ya. Tetapi memang ini menjadi pergumulan bersama, karena kalau kita benar bisa mengarah kepada sebuah sikap hidup kita semua pada rendah hati, itu kita akan saling ngalah toh, enak-enakan toh. Jadi enggak akan ada pertentangan, gaduh yang bagaimana, enggak ada. Oke. Gitu. Nah, kerendahan hati itu kan berbicara soal melihat yang lain juga berharga. Betul. Enggak cuma aku berharga, tapi kita lupa yang lain berharga. Ini kan Ya. egosentris kalau begitu. Ya. Tapi Ya. rendah hati berbicara yang lain pun punya hak, yang lain punya suara, yang lain pun berharga di mata Ya. Tuhan. Nah, Pak Sabar, kalau kita menghayati panggilan sebagai gereja, itu kan berarti tidak hanya hadir di tengah pergumulan umat, tapi juga di tengah kehidupan masyarakat. Artinya kehadiran gereja mutlak harus dirasakan oleh umat dan masyarakat. Sebab itulah tugas panggilan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah, shalom, damai sejahtera di tengah dunia ini. Pertanyaannya bagaimana kemudian gereja atau kita nih bisa peka dan kemudian bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, kita pernah mendengar ya Pak, bahwa gereja yang hidup itu adalah sebuah gereja yang bersaksi. Ya, tetapi kita mungkin juga perlu menyadari dengan baik, untuk bersaksi berarti kita mesti menjadi berkat dong, gitu ya, menjadi berkat. Jadi jangan asal bersaksi, pokoknya bersaksi aja. Padahal hidup kita tidak jadi berkat, gitu. Nah, sebagai gereja kita perlu secara internal menata diri, kumpulan orang percaya di GKI Kediri ini sedemikian rupa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar dekat dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan.
Nah, ini menjadi sebuah dasar untuk bergerak keluar, menjadi berkat, hidup di tengah masyarakat. Ya, jadi perlu sebuah keseimbangan, kedewasaan, supaya kita benar-benar di dalam secara internal kita dekat dengan Tuhan, sehingga kemudian ketika kita juga wajib harus bersaksi keluar, apa yang kita lakukan ini juga sungguh menjadi berkat buat masyarakat. Ya, dalam skala kecil tentu saja di mana kita berada, di lingkungan sekitar kita, itu dulu yang kita lakukan. Hal-hal yang sudah kita jalankan selama ini di bidang 1 ada pelayanan di lembaga pemasyarakatan, kemudian komisi Kespel kita juga ada salah satu program ekspresi kasih Tuhan, ya, benar-benar berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus, gitu ya. Tentu saja kita akan terus memikirkan ini ke depan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kita harus berpikir bersama untuk menyaksikan kasih Kristus. Ya, artinya kalau boleh saya bahasakan, kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita peka, mendengar suara Tuhan apa yang harus kita lakukan di tengah kehadiran kita sebagai umat dan masyarakat. Nah, saya ingat tuh khotbah minggu kemarin ya, saya sendiri yang khotbah, saya katakan janganlah kita terus ngomongin kasih tapi nol aksi. Lebih baik kita beraksi, tapi beraksinya didasari oleh kasih. Nah, ya, itu. Betul sekali. Puji Tuhan. Iya. Nah, terakhir Pak Sabar, adakah ajakan yang bisa disampaikan kepada seluruh ya anggota majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, jemaat dan seluruh simpatisan supaya kita bersama nih berupaya membangun hidup persekutuan sebagai tubuh Kristus. Sebagai seorang ketua umum majelis, adakah ajakan yang bisa disampaikan? Ya, bagi semua saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat, simpatisan GKI Kediri, dan juga saudara-saudara di Bajem Tanjung, ya. Maka ada satu hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan adalah bahwa gereja ini adalah milik Tuhan, itu mutlak, ya. Tetapi dalam konteks kita, persekutuan kita, maka gereja ini adalah milik kita bersama, ya. Rasa memiliki ini harus kita miliki. Kalau enggak punya susah Pak Mario, ya. Enggak punya rasa memiliki berarti cuek-cuek aja. Gitu ya. Lah ya. Ya, wis embul lah gitu ya. Jadi rasa memiliki ini harus ada dan terus ditumbuh kembangkan. Tetapi di sisi lain rasa memiliki yang juga jangan yang berlebihan. Berlebihan dalam arti kemudian menuju kepada dihaki sendiri. Wah, iki saya yang berhak, sing lain enggak gitu. Nah, ini juga enggak boleh gitu ya. Jadi mari saudara-saudara semua yang saya kasihi, kita bersama-sama menjadi pemilik dari gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua di sini. Ini adalah milik kita bersama. Bagi yang selama ini merasa rendah diri, ya, karena wah saya sedikit aja berkontribusi, saya saya enggak enak lah, merasa rendah diri sehingga rasa memilikinya kurang. Mulai sekarang enggak boleh begitu. Anda semua, saudara-saudara semua adalah pemilik juga dari gereja Tuhan di GKI Kediri ini. Mari kita bersama-sama hidup dalam sebuah persekutuan yang erat sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Semua kita saling melengkapi. Tidak ada yang lebih yang tidak butuh orang lain. Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa memperlengkapi kita, menyatukan kita untuk hidup dalam kerukunan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, gereja ini milik Tuhan. Tidak ada seorang pun atau sekelompok pun yang menganggap bahwa gereja ini milik pribadi.
ya, Tidak kecuali ada. itu apartemen atau rumah pribadi ya. Gereja ini milik Tuhan dan milik kita bersama yang dipercayakan untuk kita sama-sama berjuang membangun yang tentu didasari dengan kasih Tuhan. Kita akhiri sebelah mata hari ini. Sampai ketemu di sebelah mata di episode yang selanjutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lambaikan tangan, Mbak, tanda kita akhiri. Bye. Gereja pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Sebab Kristuslah yang menjadi kepala dan pusat gereja. Seharusnya tidak ada individu atau kelompok yang menganggap gereja sebagai milik pribadi, apalagi memaksakan kehendak dan kepentingan untuk dituruti. Majelis jemaat dan seluruh jemaat hanyalah alat di tangan Tuhan untuk bersama berjuang membangun kesatuan tubuh Kristus. Kerendahan hati dan kasih adalah kunci yang utama agar hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjadi gereja. Kita akhiri sebelah mata malam hari ini, tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Sampai jumpa.